Namaku Linawati. Saat semua ini terjadi, usiaku 22 tahun. Tanggalnya masih sangat jelas di kepalaku. 12 Januari tahun 2023, Bandung sedang diguyur hujan deras sejak sore. Rumah kecil kami di kawasan Antapani, Kota Bandung, terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak ayah kandungku meninggal, tahun 2016, karena serangan jantung. Rumah itu memang tak pernah benar-benar terasa hangat lagi. Aku tinggal berdua dengan ibuku, Ratna 45 tahun, wanita karier yang bekerja di sebuah kantor logistik di daerah JL, Soekarno-Hatta, Bandung. Ia cantik, tegas di luar, tapi rapuh di dalam. Sejak ayah pergi, ia seperti kehilangan arah. Pulang kerja selalu larut, kadang dengan wajah lelah yang sulit kutafsirkan. Malam itu, sekitar jam 19:30 WIB, aku sedang menyeduh teh ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Aku mengintip dari balik tirai. Ibuku turun dari mobil, dan di sebelahnya ada seorang pria. Tubuhnya tinggi, agak berisi, rambutnya mulai menipis. Wajahnya tampak ramah, dengan senyum yang terlalu lebar. Ia mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, seperti pria kantoran yang rapi dan mapan. Ibuku menggandeng tangannya. Dadaku terasa aneh. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. "Lina," suara ibu terdengar lebih ceria dari biasanya. "Kenalin, ini Pak Anton." Pria itu melangkah masuk, tatapannya menyapu ruangan, lalu berhenti padaku. Aku tidak tahu kenapa, tapi cara ia menatapku membuat tengkukku terasa dingin. "Jadi ini Linawati?" katanya sambil tersenyum. "Cantik sekali, sudah besar." Ya, nada suaranya halus, terlalu halus. Aku hanya menunduk sopan. "Iya, Pak." Ibuku tertawa kecil. "Pak Anton ini teman Mama di kantor. Kita sudah kenal hampir 1 tahun." Hampir 1 tahun. Aku menoleh cepat ke ibu. Selama ini aku tidak pernah tahu. Malam itu kami makan bersama. Pak Anton banyak bercerita tentang pekerjaannya sebagai supervisor proyek bangunan di luar kota, tentang betapa sepinya hidupnya setelah bercerai, tentang bagaimana ia mengagumi ketegaran Mama. Ibuku terlihat berbeda, matanya berbinar. Ia tertawa lebih sering, bahkan menyentuh lengan pria itu tanpa sadar. Dan aku hanya diam. Tapi setiap kali aku merasa sedang tidak diperhatikan, aku bisa merasakan tatapan itu lagi. Tatapan Pak Anton bukan seperti ayah, bukan seperti orang dewasa yang melihat anak temannya. Tatapan itu lebih lama, lebih dalam, lebih mengganggu. 2 minggu setelah pertemuan itu, pada 28 Januari tahun 2023, ibu mengajakku duduk di ruang tamu. Wajahnya serius tapi bahagia. "Lina, Mama mau nikah." Dunia terasa berhenti sesaat. "Nikah?" Suaraku pelan. "Iya, sama Pak Anton." "Cepat sekali." Aku menelan ludah. "Mama yakin?" Ibu menggenggam tanganku. "Mama capek sendiri, Lina. Mama butuh teman hidup." Pak Anton baik. Dia dewasa. Dia sayang sama Mama. Dan pasti sayang sama kamu juga. Aku mencoba tersenyum. Sebagai anak, aku ingin ibu bahagia. Sebagai anak, aku ingin mendukungnya. Sebagai anak, aku mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus muncul. Setiap kali mengingat tatapan pria itu, aku ikut Mama. Jawabku akhirnya. Dan itulah kesalahan pertamaku, pernikahan. Mereka berlangsung sederhana pada 18 Februari 2023 di sebuah gedung kecil di daerah Cicahem, Bandung. Tidak banyak tamu, hanya keluarga dekat dan beberapa rekan kantor ibu. Pak Anton terlihat sangat sempurna hari itu. Ramah, sopan, religius. Ia bahkan mencium tangan ibuku dengan penuh hormat setelah ijab kabul.
Semua orang memuji. Lina beruntung, punya ayah baru sebaik ini. Kalimat itu masih terngiang sampai sekarang. Malam setelah pesta kecil itu selesai, aku berdiri di depan kamar baruku. Karena mulai hari itu, Pak Anton akan tinggal bersama kami. Aku memandangi pintu kamar ibu yang kini terkunci dari dalam. Aku menarik napas panjang. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahwa perasaan tidak nyaman itu hanya karena aku belum terbiasa. Bahwa pria itu benar-benar akan menjadi ayah yang baik. Aku tidak tahu bahwa malam-malam setelahnya akan menjadi awal dari mimpi buruk terpanjang dalam hidupku. Dan aku tidak tahu bahwa suatu hari nanti, aku akan diusir dari rumahku sendiri. Oleh ibuku sendiri. Sejak malam itu, rumahku berubah. Tanggal 3 Maret tahun 2023 adalah pertama kalinya aku merasa benar-benar tidak aman. Awalnya hal-hal kecil. Pak Anton mulai sering pulang lebih awal saat ibu lembur. Ia duduk di ruang tamu, pura-pura menonton berita, sementara aku belajar di meja makan. Lina kuliah jurusan apa? Tanyanya suatu sore. Akuntansi, Pak. Wah, pintar ya. Pantas wajahnya juga kelihatan cerdas. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi cara ia mengatakannya tidak biasa. Tatapannya tidak pernah benar-benar berpindah dari tubuhku. Mulai merasa tidak nyaman memakai kaos rumah yang biasa kupakai. Aku mulai mengenakan jaket meski cuaca panas. Aku mulai memastikan pintu kamarku terkunci setiap malam. Awalnya aku menganggap itu hanya perasaanku saja. Aku salah. Tanggal 9 Maret tahun 2023, jam 22:47. Wibei, ibu lembur. Katanya, ada audit mendadak di kantor. Aku sudah di kamar. Lampu redup, pintu terkunci. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Aku terlonjak. Lina sudah tidur. Suara Pak Anton dari luar. Iya, Pak. Ada apa? Bisa buka sebentar? Papa mau bicara. Papa. Aku belum pernah memanggilnya seperti itu. Jantungku berdegup lebih cepat. Besok saja, Pak. Aku sudah pakai piyama. Hening beberapa detik. Lalu suaranya berubah sedikit lebih berat. Buka saja. Papa tidak akan macam-macam. Kalimat itu justru membuat napasku tercekat. Aku tidak membuka pintu. Beberapa menit kemudian, langkahnya menjauh. Tapi malam itu aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di pintu, memastikan gagang pintu tidak bergerak. Tanganku gemetar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa takut di rumahku sendiri. Sejak kejadian itu, sikapnya berubah semakin halus. Tapi semakin berani, ia sering berdiri terlalu dekat. Tangannya beberapa kali menyentuh bahuku dengan alasan bercanda. Pernah suatu sore di dapur, ia berdiri tepat di belakangku saat aku sedang mencuci piring. Terlalu dekat. Napasnya terasa di tengkuku. Aku membeku. Lina harum ya, bisiknya pelan. Aku langsung menjauh. Pak, tolong jangan berdiri dekat-dekat. Ia tertawa kecil. Kamu ini sensitif sekali. Papa cuma bercanda. Papa. Aku ingin muntah setiap kali ia menyebut dirinya seperti itu. Aku mencoba bicara pada ibu. Tanggal 15 Maret tahun 2023. Mama, aku gak nyaman sama Pak Anton. Ibu menghela napas panjang. Lina, kamu ini kenapa sih? Dia sudah jadi suami mama. Dia suka aneh. Kalau mama gak ada, aneh bagaimana? Aku terdiam. Aku takut ibu menganggapku berlebihan. Dia suka lihat aku lama banget. Ibu tertawa kecil. Lina, kamu itu cantik. Wajar kalau orang lihat. Jangan GR. Hatiku seperti diremas. Mama, aku serius. Ibu menatapku tajam. Kamu gak suka mama bahagia ya? Kalimat itu seperti tamparan.
Sejak saat itu, aku berhenti bicara. Dan mungkin itu kesalahan keduaku. Tanggal 21 Maret tahun 2023 menjadi titik di mana semuanya mulai benar-benar berbahaya. Malam itu, listrik padam sekitar pukul 23,1 WIB. Ibu sedang dinas luar kota ke Jakarta. Aku sendirian. Hujan turun deras. Dalam gelap, aku mendengar pintu kamarku dicoba. Gagangnya bergerak perlahan. Keringat dingin membasahi telapak tanganku. Lina, suara itu lagi. Tidak ada nada bercanda kali ini. Hanya berat, pelan, mengintimidasi. Aku memegang ponselku. Siap menelepon siapapun jika perlu. Aku tahu kamu belum tidur. Aku tidak menjawab. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu, gagang pintu berhenti bergerak. Langkahnya menjauh. Tapi aku tahu, itu bukan yang terakhir. Dan aku mulai sadar, rumah ini bukan lagi tempat berlindung. Rumah ini sedang berubah menjadi perangkap. Dan aku harus memutuskan, bertahan atau pergi. Tanggal 25 Maret tahun 2023. Sejak malam listrik padam itu, aku tidak pernah benar-benar tidur nyenyak. Setiap suara langkah di lorong membuat jantungku seperti dipukul dari dalam. Setiap derit pintu membuat tubuhku refleks, gemetar. Aku mulai memasang kursi di belakang pintu kamar setiap malam. Aku mulai menyimpan gunting kecil di bawah bantal. Aku mulai hidup dalam mode siaga. Pak Anton semakin halus, tapi semakin berani di depan ibu. Ia adalah suami sempurna, membawakan tas kerja ibu, memijat pundaknya, menyebut ibu dengan panggilan lembut yang membuatku muak. Tapi saat ibu tidak ada, tatapannya berubah. Tanggal 27 Maret tahun 2023, jam 18:20. WIB, ibu belum pulang kerja. Aku sedang melipat pakaian di ruang tengah ketika ia duduk di sofa, menatapku tanpa berkedip. Kamu itu mirip mama waktu muda, katanya pelan. Aku tidak menjawab, tapi kamu lebih segar. Tanganku berhenti bergerak. Ia bangkit, melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat napasku memendek. Pak, jangan dekat-dekat, kataku tegas. Mencoba tetap tenang. Ia tersenyum tipis. Kamu ini selalu defensif. Papa cuma sayang. Tiba-tiba tangannya mencoba menyentuh pergelangan tanganku. Refleks, aku menarik diri. Jangan sentuh aku. Suaraku bergetar, tapi keras. Untuk sesaat wajahnya berubah. Senyumnya menghilang. Matanya dingin, tajam, seperti topengnya terlepas. Kamu pikir siapa yang akan percaya sama kamu? Bisiknya rendah. Kalimat itu membuat darahku membeku. Langkah mobil terdengar di luar. Ia langsung menjauh. Duduk kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Ibu masuk dengan wajah lelah. Lina, kenapa mukamu pucat? Sebelum aku sempat menjawab, Pak Anton mendahului. Dia tadi marah-marah sendiri. Mungkin stres kuliah. Ibu menghela napas panjang. Lina, jangan bikin masalah ya. Aku menatap ibu. Aku ingin berteriak. Aku ingin menangis. Tapi yang keluar hanya satu kalimat pelan. Mama, aku nggak aman di rumah ini. Ibu menatapku dengan kesal. Jangan mulai lagi. Malam itu aku sadar. Aku sendirian. Dan kalau aku tidak menyelamatkan diriku sendiri, tidak ada yang akan melakukannya. Tanggal 2 April 2023, sejak hari itu, aku berubah. Aku tidak lagi menunggu ibu membelaku. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Anton. Setiap kata, setiap tatapan, aku sadar. Pria seperti dia hidup dari topeng dan kebohongan. Dan aku mulai mengumpulkan bukti. Aku mengaktifkan perekam suara di ponselku setiap kali kami hanya berdua di rumah. Aku memotret pesan aneh yang pernah ia
Kirimkan lewat WhatsApp. Pesan yang samar, penuh kalimat ambigu seperti, "Kalau di rumah, cuma kita berdua." Suasananya beda ya. Kamu itu bikin suasana rumah jadi hangat. Hangat? Aku merasa mual setiap membacanya. Tanggal 5 April 2023, Ibu lembur lagi. Pukul 21,15 WIB. Hujan turun deras. Pak Anton duduk di ruang tamu. Hanya mengenakan kaos tanpa lengan. Ia terlihat santai. Terlalu santai. "Lina, sini duduk, kita ngobrol." Aku tetap berdiri. "Ngobrol apa, Pak?" "Papa cuma mau dekat sama kamu. Kamu ini selalu menjauh." Aku menyalakan perekam suara di saku hoodieku. Ia bangkit. Melangkah mendekat. "Kamu tahu nggak? Kalau kamu itu sudah dewasa, 22 tahun, bukan anak kecil lagi." Nada suaranya pelan, tapi penuh tekanan. "Aku tahu, Pak. Justru karena itu aku minta dihargai." Ia tertawa pendek. "Dihargai? Papa cuma mau hubungan kita lebih akrab." Ia mencoba menyentuh pipiku. Refleks aku menepis tangannya. "Cukup, jangan sentuh aku." Wajahnya berubah lagi. Topeng itu jatuh sekejap. "Kamu terlalu percaya diri. Jangan sampai Mama salah paham sama kamu." Kalimat itu jelas ancaman. Dan saat itu, aku sadar, dia bukan hanya predator. Dia manipulatif. Dia siap membalikan keadaan kapan saja. Langkah mobil ibu terdengar lagi. Sekejap, ekspresinya berubah lembut. Saat ibu masuk, ia langsung berkata, "Lina makin berani ya sama orang tua." Aku menatap ibu dengan mata berkaca-kaca. Tapi yang kulihat di wajah ibu bukan kekhawatiran, melainkan kejengkelan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ibu berkata dengan nada yang membuat hatiku retak, "Kamu jangan kurang ajar sama suami Mama." Suami Mama bukan pelindungku, bukan ayahku. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Tanganku gemetar. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena marah. Kalau mereka ingin perang, aku tidak akan diam lagi. Tanggal 8 April 2023, sejak malam itu, aku tidak lagi menjadi Lina yang hanya diam dan menahan. Aku mulai menyusun rencana, bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertahan hidup. Aku sadar satu hal. Pria seperti Pak Anton tidak akan berhenti hanya karena aku menolak. Dia akan mencari celah. Dan celah terbesarnya adalah ibuku sendiri. Tanggal 10 April 20, jam 20:40 WIB. Ibu pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang. "Lina, Mama dapat telepon dari Pak Anton siang tadi." Dadaku berdegup keras. "Telepon apa?" Ibu menatapku dengan sorot mata berbeda. Bukan lembut, bukan netral, tapi curiga. "Katanya kamu makin kurang ajar. Kamu nuduh dia yang enggak-enggak." Darahku terasa naik ke kepala. "Ma, dia yang..." "Cukup," ibu memotong dengan suara tinggi. "Mama capek dengar kamu selalu menyalahkan suami Mama." Aku berdiri. Tanganku gemetar. "Tapi kali ini bukan karena takut, Ma. Dia sering masuk ke kamarku. Dia coba sentuh aku. Mama nggak lihat. Karena Mama selalu sibuk." Suasana ruang tamu mendadak membeku. Tiba-tiba pintu terbuka. Pak Anton masuk dengan wajah tenang. Terlalu tenang. "Ada apa ini?" tanyanya lembut. Ibu langsung menoleh padanya. "Lina bilang, kamu masuk kamar dia." Ia menghela napas panjang, seolah terluka. "Ya Allah, Lina. Papa cuma mau ajak kamu ngobrol. Kamu yang selalu berpikiran aneh." Aku tidak percaya betapa mudahnya dia memainkan ekspresi. "Mama, aku punya rekaman," kataku akhirnya. Keduanya menatapku. Untuk pertama kalinya, wajah Pak Anton terlihat sedikit tegang. "Rekaman apa?" Ibu bertanya tajam. Tanganku menggenggam ponsel. Inilah momen yang akan menentukan segalanya. Jika ibu tetap tidak percaya, maka aku tahu. Aku bukan lagi anak di rumah ini.
Aku hanya pengganggu bagi kebahagiaan mereka. Dan jika itu yang terjadi, aku siap meninggalkan semuanya. Tanggal 10 April 2023, jam 20:55 WIB. Tanganku gemetar saat membuka perekam suara di ponsel. Ruang tamu terasa pengap. Hujan di luar semakin deras, seolah langit ikut menekan suasana. Aku menekan tombol play. Suara Pak Anton terdengar jelas. "Kamu itu sudah dewasa. Papa cuma mau hubungan kita lebih akrab." Ruangan mendadak sunyi. Wajah ibu berubah. Matanya berkedip cepat, seperti mencoba mencerna kenyataan yang tidak ingin ia terima. Aku menatapnya penuh harap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. "Ini bisa diedit," kata Pak Anton tiba-tiba. Suaranya tetap tenang. "Sekarang, teknologi gampang banget dimanipulasi." Aku menoleh cepat ke arahnya. "Aku nggak pernah edit apapun." Suaraku pecah. Ibu berdiri, wajahnya memerah. "Lina, Mama nggak sangka kamu bisa sejauh ini." Sejauh ini, aku merasa seperti ditampar. "Ma, aku korban di sini." Pak Anton mendekat ke ibu, memegang bahunya lembut. Gestur protektif yang menjijikkan. "Sudahlah, mungkin Lina cuma butuh perhatian. Sejak saya menikah dengan Mama, dia merasa tersisih." Kalimat itu seperti racun. Ibuku terdiam, dan dalam diamnya, aku tahu ia mulai percaya padanya. "Aku nggak cemburu," teriakku. "Aku cuma mau aman." Tiba-tiba ibu berbalik menatapku dengan mata penuh kemarahan. "Kalau kamu nggak bisa terima suami Mama, mungkin kamu yang harus pergi." Kalimat itu menggema di kepalaku. Pergi. Diusir. Dari rumah yang ayah kandungku bangun dulu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Pak Anton menatapku sekilas. Dan untuk sepersekian detik, aku melihat kemenangan di matanya. Malam itu aku masuk kamar. Dengan langkah limbung, aku sadar satu hal yang sangat menyakitkan. Aku kalah. Bukan karena aku tidak punya bukti, tapi karena ibu lebih memilih mempercayai pria yang baru dikenalnya daripada darah dagingnya sendiri. Dan sejak malam itu, aku mulai menyusun rencana untuk benar-benar pergi. Tanggal the 12th of April 2023, aku berhenti berharap ibu akan berubah pikiran. Berhenti berharap kebenaran akan otomatis menang. Dunia nyata tidak seindah itu, terutama ketika seorang wanita sudah buta oleh cinta. Aku mulai mencari lowongan kerja diam-diam. Setiap pagi aku tetap kuliah seperti biasa, tapi siangnya aku kirim lamaran kemana-mana, kafe, butik, bahkan admin gudang. Aku tidak peduli lagi soal gengsi. Yang penting, aku punya penghasilan dan bisa keluar dari rumah itu. Tanggal 15 April 2023, sesuatu terjadi yang membuatku yakin keputusanku sudah tepat. Ibu dinas ke Jakarta selama 2 hari. Rumah hanya dihuni aku dan Pak Anton. Sejak sore, suasana sudah terasa mencekam. Ia terus memperhatikanku dengan cara yang membuat kulitku merinding. Pukul 22:3 WIB, saat aku hendak masuk kamar, ia berdiri di lorong, menghalangi jalan. "Kita belum selesai ngobrol waktu itu," katanya pelan. Aku mencoba melewatinya. Aku nggak ada yang mau dibahas. Tangannya menahan pintu kamarku sebelum sempat kututup. "Kenapa kamu selalu memusuhi Papa?" bisiknya. Nadanya berubah lebih rendah, lebih menekan. Aku bisa mencium aroma rokok dan parfum bercampur di napasnya. "Lepas," kataku tegas. Ia mendekat sedikit, terlalu dekat. "Kalau kamu terus begini, Mama bisa makin kecewa sama kamu." "Kamu? Mau itu?" Ancaman lagi. Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahan. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan. Aku lebih pilih Mama kecewa daripada aku hancur. Jawabku pelan tapi jelas. Untuk sesaat, wajahnya mengeras, rahangnya tegang. Lalu ia melepaskan pintu dan tersenyum tipis. "Silakan."
Tapi ingat, ini rumah saya juga. Aku masuk kamar dan mengunci pintu. Malam itu aku menangis tanpa suara. Bukan karena takut, tapi karena sadar, rumah itu sudah bukan milikku lagi. Dan targetku kini jelas. Aku harus punya uang. Aku harus pergi sebelum dia benar-benar menghancurkanku. Tanggal the 18th of April 2023 doaku akhirnya dijawab, meski bukan dengan cara yang mudah. Sebuah kafe kecil di daerah Dago, Bandung menerimaku sebagai kasir paruh waktu. Gajinya tidak besar, jam kerjanya sampai malam. Tapi itu cukup untuk menabung dan perlahan membangun jalan keluar. Aku belum memberi tahu ibu, aku tahu reaksinya. Dan benar saja, tanggal 20 April 2023, ibu menemukan seragam kafe di dalam tasku. Apa ini? Tanyanya dingin. Aku kerja, Ma. Kamu kerja? Tanpa bilang. Mama, aku cuma mau mandiri. Ibu tertawa sinis. Atau, kamu mau drama lagi? Supaya kelihatan menderita, hatiku terasa diremas. Pak Anton yang duduk di meja makan, ikut bersuara lembut. Bagus kok, kalau Lina kerja, biar nggak terlalu banyak pikiran aneh. Kalimat itu seperti racun manis. Aku menatapnya tajam. Aku kerja, supaya bisa hidup sendiri. Ruang makan mendadak hening. Ibu menatapku dengan campuran marah dan kecewa. Kamu serius mau pergi dari rumah? Aku menarik napas panjang. Kalau Mama terus pilih dia, iya. Tangan ibu mengepal. Kamu nggak tahu betapa Mama berjuang setelah ayahmu meninggal. Sekarang Mama cuma mau bahagia. Aku juga mau bahagia, Ma. Jawabku dengan suara pecah, tapi bukan dengan hidup ketakutan setiap hari. Pak Anton berdiri, mendekat ke ibu, memegang bahunya lagi seperti pelindung. Sudahlah, Ratna. Kalau dia merasa tersiksa, mungkin memang lebih baik dia cari kehidupan sendiri. Nada suaranya tenang. Tapi matanya menatapku dengan kemenangan yang tidak lagi ia sembunyikan. Malam itu, ibu tidak berbicara padaku lagi. Aku makan sendirian di kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai mencari kos-kosan karena sekarang jelas, aku bukan lagi anak yang ingin dilindungi. Aku adalah beban yang ingin mereka singkirkan. Dan sebelum mereka mengusirku secara resmi, aku akan melangkah pergi dengan kakiku sendiri. Aku sudah menemukan satu kamar kos kecil di daerah Cikutra, Bandung. Ukurannya sempit, dindingnya lembab, kamar mandi di luar. Tapi ketika pertama kali melihatnya, aku justru merasa lega. Setidaknya di sana tidak ada tatapan mengintimidasi, tidak ada langkah kaki di depan pintu tengah malam, tidak ada napas berat yang membuatku merinding. Aku belum pindah, aku masih menabung 2 minggu lagi. Dan 2 minggu itu terasa seperti neraka. Tanggal 27 April 2023. Malamnya, ibu pulang lebih cepat. Wajahnya tegang. Di belakangnya, Pak Anton masuk dengan ekspresi dingin. Kita perlu bicara, kata ibu singkat. Aku berdiri di ruang tamu, seperti terdakwa. Pak Anton duduk menyilangkan kaki, tenang, seolah ia tahu hasil akhirnya. Ibu menatapku lurus. Pak Anton, cerita. Kamu makin kasar sama dia. Aku tertawa kecil tak percaya. Kasar? Aku cuma menjaga jarak sampai teriak-teriak dan nuduh yang gak masuk akal. Suara ibu meninggi. Dadaku sesak. Ma, dia masuk ke lorong kamarku malam-malam. Dia halangi pintuku. Mama mau apa lagi buktinya? Pak Anton menggeleng pelan. Wajahnya seperti pria yang tersakiti. Saya cuma khawatir sama dia. Tapi, kalau kebaikan saya dianggap jahat. Kalimat manipulatif itu membuat ibu makin emosi. Lina, bentaknya. Mama nggak mau rumah ini penuh fitnah. Fitnah? Kata itu menghantamku lebih keras dari tamparan. Aku menatap ibu dengan mata basah.
Kalau Mama pikir aku pemfitnah, mungkin memang sudah waktunya aku pergi. Sunyi, beberapa detik terasa seperti vonis. Lalu ibu berkata pelan, tapi tajam, seperti pisau. Kalau itu pilihanmu, jangan salahkan Mama. Jangan salahkan Mama. Aku mengangguk pelan. Di sudut ruangan, Pak Anton menatapku tanpa senyum, tanpa topeng. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah aslinya. Wajah pria yang berhasil memecah seorang ibu dan anaknya. Dan malam itu aku tahu, ini bukan lagi tentang bertahan. Ini tentang bertahan hidup. Tanggal 30 April 2023, aku mulai mengemasi barang-barangku diam-diam. Baju, dokumen penting, ijazah, sedikit uang tabungan dari kerja di kafe. Setiap lipatan pakaian terasa seperti perpisahan dengan masa lalu. Rumah yang dulu penuh tawa bersama ayah kandungku, kini hanya dipenuhi ketegangan dan kebohongan. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, sesuatu terjadi. Tanggal 2 Mei tahun 2023, jam 23:18 WIB, sedang dinas keluar kota lagi. Aku baru pulang kerja. Lelah. Hujan turun deras. Saat membuka pintu rumah, suasana terasa ganjil. Lampu ruang tamu redup, televisi menyala tanpa suara. Dan Pak Anton duduk sendirian, pulang, malam lagi, katanya tanpa menoleh. Aku kerja, jawabku, singkat. Aku mencoba langsung masuk kamar. Tapi langkahku terhenti ketika ia berdiri dan berjalan. Mengikuti, kamu benar-benar mau pergi? Tanyanya dari belakang. Aku tidak menjawab. Tiba-tiba tangannya mencengkeram pergelangan. Tanganku kuat, refleks aku berusaha menarik diri. Lepas, ia mendekat. Wajahnya tidak lagi berpura-pura lembut. Kamu pikir hidup di luar gampang? Tanpa Mama, tanpa uang. Aku lebih pilih susah daripada tinggal di rumah yang bikin aku takut, teriakku. Cengkeramannya makin kuat sesaat, lalu ia mendorongku menjauh. Pergi kalau berani, katanya dingin. Tapi ingat, Mama akan lebih percaya sama saya. Kalimat itu seperti vonis terakhir. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan menangis dalam diam. Tapi tangisku kali ini bukan tangis lemah, melainkan tangis keputusan. Pagi berikutnya, 3 Mei tahun 2023, sebelum ibu pulang dari dinas, aku mengangkat koper kecilku, menatap ruang tamu untuk terakhir kalinya. Dan tanpa pamit panjang, aku melangkah keluar. Bukan sebagai anak yang kalah, tapi sebagai perempuan yang memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Aku tidak tahu apa yang menantiku di luar sana. Tapi satu hal pasti, aku akhirnya memilih hidupku. Tanggal 3 Mei tahun 2023, jam 6:40 WIB. Udara Bandung masih dingin ketika aku berdiri di depan kos kecilku di Cikutra. Koper di tangan kiri, tas ransel di bahu kanan. Tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada doa dari ibu, tidak ada yang menghentikanku. Hanya suara motorku sendiri yang terdengar asing saat pintu kamar kos tertutup di belakangku. Lututku langsung lemas. Aku resmi sendirian. Hari-hari pertamaku di sana terasa campur aduk, bebas, tapi hampa. Tidak ada lagi langkah kaki yang membuatku waspada. Tidak ada lagi tatapan mengintimidasi, tapi juga tidak ada lagi suara ibu memanggil namaku. Tanggal 6 Mei tahun 2023, ibu akhirnya menelepon. Kamu benar-benar pergi? Suaranya terdengar dingin. Iya, Ma. Kamu mempermalukan, Mama. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang kuduga. Aku cuma mau aman, jawabku, pelan. Hening beberapa detik. Pak Anton kecewa sekali sama kamu. Aku hampir tertawa pahit. Dia yang bikin semua ini. Ibu langsung memotong. Sudah cukup, Mama gak mau dengar tuduhan lagi.
Kalau kamu mau kembali, kamu harus minta maaf sama suami Mama. Minta maaf? Minta maaf? Untuk apa yang ia lakukan padaku? Dadaku terasa sesak. Kalau itu syaratnya, aku nggak bisa. Telepon terputus. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar kos sempitku, menatap langit-langit yang retak. Air mata mengalir tanpa suara. Aku tidak hanya kehilangan rumah. Aku kehilangan ibuku. Dan bagian tersakitnya adalah ia memilih pria itu. Bukan aku. Tapi di tengah rasa sakit itu, satu tekad tumbuh semakin kuat. Aku tidak akan kembali. Tidak untuk minta maaf, tidak untuk tunduk. Kalau aku harus membangun hidup dari nol, aku akan melakukannya. Tanggal 10 Mei tahun 2023. Hidup mandiri ternyata tidak seindah bayanganku. Bangun pagi dengan kamar lembab dan suara keran bocor. Berangkat kuliah, lalu langsung kerja sampai hampir tengah malam. Pulang dengan kaki pegal dan pikiran kosong. Tapi setidaknya, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Atau setidaknya, itu yang kupikir. Tanggal 14 Mei tahun 2023. Sesuatu yang tak kuduga terjadi. Seorang teman kuliah mendekatiku dengan wajah ragu. "Lina, aku dengar cerita aneh." "Cerita apa?" tanyaku waspada. Katanya pelan. "Katanya, kamu keluar rumah karena kamu naksir suami ibumu. Terus ketahuan, dunia seperti berhenti." "Apa?" Aku tertawa. Tapi suaraku gemetar. "Itu nggak benar." Ia terlihat canggung. "Aku tahu, cuma gosipnya sudah nyebar." Dadaku terasa sesak. Nafasku berat. Aku langsung tahu siapa dalangnya. Pak Anton? Iya, bukan hanya ingin mengusirku. Ia ingin menghancurkan namaku. Malam itu aku duduk di kamar kos. Tangan gemetar, memegang ponsel. Beberapa pesan masuk. Dari nomor tak dikenal. "Kasihan ibumu punya anak kayak kamu. Perempuan nggak tahu malu." Air mataku jatuh. Bukan karena aku percaya gosip itu. Tapi karena ibuku pasti mendengarnya. Dan mungkin mempercayainya. Tanggal 16 Mei tahun 2023, aku mencoba menelepon ibu lagi. "Mama dengar gosip itu?" tanyaku langsung. Ibu terdiam beberapa detik. Orang gak akan bicara kalau gak ada sebabnya. Kalimat itu menghancurkanku. "Mama percaya," hening, lalu jawabannya pelan, tapi mematikan. Mama gak tahu lagi harus percaya siapa. Telepon terputus. Aku terduduk lemas di lantai. Sekarang bukan hanya rumah yang hilang, bukan hanya hubungan ibu dan anak yang retak. Namaku sedang dihancurkan. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal yang lebih mengerikan dari semuanya. Dia tidak akan berhenti sampai aku benar-benar hancur. Tanggal 20 Mei tahun 2023. Gosip itu semakin liar. Di kampus, beberapa orang mulai berbisik ketika aku lewat. Di tempat kerja, 2 karyawan sempat memandangku aneh. Seolah mereka tahu sesuatu tentangku yang bahkan tidak pernah kulakukan. Aku mulai sulit tidur lagi. Bedanya, kali ini bukan karena takut pada langkah kaki di lorong. Tapi takut pada reputasi yang dihancurkan diam-diam. Tanggal 22 Mei tahun 2023, jam 19:40 WIB. Ponselku bergetar. Nomor tadi kenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Tapi instingku mengatakan, angkat. "Halo?" Beberapa detik hening. Lalu suara itu terdengar. Tenang, rendah, sangat kukenal. "Kamu kuat juga ya, Lina." Jantungku berhenti sesaat. "Pak Anton." Ia terkekeh pelan. "Kamu pikir pergi dari rumah berarti selesai?" "Dunia kecil, Nak." Jari-jariku gemetar. "Kenapa Bapak lakukan ini?" "Karena kamu mulai melawan. Dan orang yang melawan
harus belajar konsekuensinya. Air mataku jatuh. Bapak sudah ambil rumahku, ambil ibuku. Sekarang, nama baikku juga. Ia terdiam beberapa detik. Kamu yang memilih pergi. Kamu yang memulai cerita. Saya hanya meluruskan. Meluruskan? Kalau kamu mau semuanya berhenti, lanjutnya pelan. Kamu tahu harus bagaimana. Nada itu penuh makna. Penuh tekanan, bukan tawaran. Ancaman. Aku langsung menutup telepon. Tubuhku gemetar hebat. Nafasku tidak beraturan. Ia mencoba mengendalikanku. Lagi. Bukan dengan sentuhan. Bukan dengan fisik. Tapi dengan menghancurkan hidupku perlahan. Dan saat itu aku tahu, kalau aku terus diam, aku akan benar-benar kalah. Bukan hanya kehilangan keluarga, tapi kehilangan diriku sendiri. Dan mungkin sudah waktunya aku berhenti bertahan dan mulai melawan balik tanggal 25 Mei tahun 2023 untuk pertama kalinya. Sejak semua ini dimulai, aku tidak menangis. Aku marah, bukan marah yang meledak-ledak, tapi marah yang dingin, terkontrol, berbahaya. Selama ini aku hanya mencoba kabur, menghindar, bertahan. Tapi pria seperti Pak Anton tidak takut pada perempuan yang kabur. Ia takut pada perempuan yang berani membuka mulut. Tanggal 27 Mei tahun 2023, aku mendatangi seorang teman lama ayahku, Om Deddy, yang bekerja sebagai pengacara di daerah Jel Riau, Bandung. Aku menceritakan semuanya, dari awal pernikahan ibu, rekaman suara, sampai ancaman telepon malam itu. Tanganku gemetar saat menyerahkan ponsel berisi bukti. Om Deddy mendengarkan tanpa memotong. "Lina," katanya, pelan, "kamu sadar, ini bisa jadi perkara hukum?" Aku mengangguk. Aku gak takut lagi. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Karena yang lebih menakutkan adalah hidup dalam bayang-bayang pria itu selamanya. Tanggal 29 Mei tahun 2023, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Ibu datang ke kosku. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Lina, kita harus bicara." Aku menegang. Ia duduk di kursi plastik kecil di kamarku yang sempit. Ruangan itu terasa sesak oleh masa lalu yang belum selesai. Pak Anton dapat panggilan dari seseorang. Katanya pelan, tentang laporan. Aku menatapnya lurus. Aku yang mulai konsultasi hukum. Ibu terdiam lama. "Kenapa kamu lakukan ini?" Suaranya bergetar. "Karena Mama gak pernah melindungiku." Air mata ibu jatuh. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Bukan pembelaan, bukan kemarahan, keraguan. Dan mungkin celah kecil itu adalah awal dari retaknya topeng Pak Anton. Tapi aku tahu, melawan berarti siap menghadapi badai yang lebih besar. Dan badai itu baru saja dimulai. Pagi itu, ponselku dipenuhi notifikasi. Nomor tak dikenal. Pesan masuk bertubi-tubi. "Kamu nekat banget laporin suami orang. Hancurin rumah tangga ibumu sendiri. Puas." Aku tahu ini bukan kebetulan. Ini serangan balik. Pak Anton pasti panik. Setelah tahu, aku konsultasi hukum. Dan pria seperti dia tidak akan diam saat kendalinya terancam. Siangnya, Om Deddy menghubungiku. "Lina." Dia datang ke kantor saya. Dadaku menegang. Ngapain? Dia mengancam akan menuntut balik. Katanya, "Kamu mencemarkan nama baik." Aku tertawa pahit. Mencemarkan nama baik? Dia yang menyebarkan gosip menjijikan tentangku. Tapi ternyata, itu belum semuanya. Tanggal 2 Juni tahun 2023, ibu kembali mendatangiku. Wajahnya jauh lebih lelah dari sebelumnya. Matanya bengkak. Dia marah besar. Katanya pelan. "Dia bilang kamu ingin memenjarakannya." "Aku cuma ingin dia berhenti." Ibu terduduk. Tangannya gemetar. "Lina, Mama baru tahu satu hal." Aku menatapnya. Dia pernah dilaporkan di kota sebelumnya. Jantungku berhenti sesaat.
Apa? Ibu mengangguk pelan. Kasus pelecehan, tapi tidak pernah sampai pengadilan. Korbannya menarik laporan. Udara di kamar terasa menipis. Jadi aku bukan yang pertama. Bulu kuduku merinding. Kenapa mama baru cerita sekarang? Suaraku bergetar. Ibu menangis karena mama tidak mau percaya. Kalimat itu mematahkan sekaligus menguatkanku. Akhirnya, topeng itu retak. Tapi aku tahu, pengakuan ibu belum berarti kemenangan. Pak Anton masih di rumah itu. Masih punya kendali. Masih bisa menyerang. Dan kalau aku ingin benar-benar bebas, aku harus siap menghadapi konfrontasi. Terakhir, bukan lagi sebagai anak yang diusir, tapi sebagai perempuan yang menuntut keadilan. Tanggal 5 Juni tahun 2023, untuk pertama kalinya, sejak aku pergi dari rumah, aku kembali menginjakkan kaki di sana. Bukan untuk memohon, bukan untuk meminta diterima, tapi untuk menghadapi semuanya secara langsung. Ibu berdiri di ruang tamu dengan wajah pucat. Pak Anton duduk di sofa seperti biasa, tenang, santai, seolah rumah itu adalah wilayah kekuasaannya. Ia tersenyum ketika melihatku. Kamu berani juga datang. Aku berdiri tegak, jantungku berdebar, tapi mataku tidak lagi menghindar. Aku datang untuk menyelesaikan ini. Om Deddy menyusul, masuk beberapa menit kemudian. Wajah Pak Anton langsung berubah tipis. Jadi ini mau dibawa ke jalur hukum? Tanyanya datar. Aku mengangguk. Kecuali Bapak berhenti menyebarkan fitnah dan mengakui semuanya. Ibu terisak pelan di sudut ruangan. Pak Anton berdiri perlahan, tatapannya tajam. Kamu yakin mau melawan saya? Kamu pikir kamu punya cukup bukti? Tanganku mengepal. Aku bukan korban pertama. Kalimat itu membuat udara mendadak membeku. Untuk pertama kalinya, ekspresi percaya dirinya retak. Kamu nggak tahu apa-apa, katanya lebih keras. Tapi polisi bisa tahu, jawabku. Sunyi, detik terasa panjang. Ibu akhirnya bersuara. Suaranya bergetar. Anton, jawab. Dia. Ia menoleh ke ibu dengan sorot marah yang selama ini tersembunyi, dan saat itulah ibu melihatnya. Wajah aslinya bukan suami penyayang. Bukan pria lembut, tapi pria yang kehilangan kendali. Aku capek, teriak ibu tiba-tiba. Capek hidup dalam kebohongan. Aku menatap ibu. Air mata mengalir tanpa sadar. Bukan karena lemah, tapi karena untuk pertama kalinya, ibu berdiri di sisiku. Dan mungkin inilah awal runtuhnya semuanya. Tanggal 6 Juni 2023. Rumah itu tidak pernah terasa setegang ini sebelumnya. Pak Anton berdiri di tengah ruang tamu. Napasnya memburu, wajahnya memerah. Topengnya benar-benar jatuh. Tidak ada lagi senyum lembut. Tidak ada lagi nada halus yang manipulatif. Aku capek dituduh terus, bentaknya. Ibu berdiri gemetar. Tapi kali ini tidak mundur. Lalu kenapa ada laporan lama tentang kamu? Suaranya pecah. Kenapa Lina punya rekaman? Kenapa kamu telepon dia malam-malam? Pak Anton menoleh padaku dengan tatapan penuh kebencian. Kamu hancurin rumah tangga ini. Aku menggeleng pelan. Rumah tangga ini sudah hancur sejak mama berhenti percaya sama anaknya sendiri. Kalimat itu membuat ibu terisak. Om Deddy maju selangkah. Pak Anton, kami sudah kumpulkan cukup bukti untuk melanjutkan laporan. Kalau Bapak merasa tidak bersalah, silakan hadapi prosesnya. Beberapa detik sunyi. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Pak Anton tertawa. Tertawa keras, sinis. Kalian pikir aku takut, tapi tawanya terdengar kosong. Ibu tiba-tiba berkata dengan suara yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Tegas, dingin, dan penuh luka. Anton, keluar dari rumah ini. Sunyi. Wajahnya berubah, tidak percaya. Ratna, kamu serius?
Ibu mengangguk, air matanya jatuh. Tapi tatapannya mantap. Aku sudah terlalu lama menutup mata. Pak Anton menatap kami bergantian. Lalu, dengan rahang tegang, ia mengambil jaketnya. Saat melewatiku, ia berbisik pelan, "Ini belum selesai." Aku menatap lurus ke depan. Untukku, ini sudah selesai. Pintu rumah tertutup keras. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku bisa bernapas lega. Bukan karena semuanya langsung sempurna. Bukan karena rasa sakitnya hilang. Tapi karena aku tidak lagi sendirian. Dan mungkin inilah awal dari kebebasanku. Tanggal 10 Juni tahun 2023. Rumah itu akhirnya terasa sunyi. Bukan sunyi yang mencekam seperti dulu. Tapi sunyi yang jujur. Aku kembali ke rumah beberapa hari setelah Pak Anton pergi, bukan untuk menetap sepenuhnya, tapi untuk membantu ibu membereskan semuanya. Foto-foto pernikahan mereka sudah tidak lagi tergantung di dinding. Jas yang biasa dipakainya sudah hilang dari lemari. Yang tersisa hanya sisa luka. Ibu terlihat jauh lebih tua dalam beberapa hari terakhir. "Ma," panggilku pelan saat kami duduk berhadapan di meja makan. Ia menatapku dengan mata sembab. "Maaf," katanya lirih. Satu kata itu membuat dadaku sesak. "Maaf karena Mama gak percaya kamu. Maaf karena Mama pilih dia." Air mata kami jatuh bersamaan. Aku ingin marah, ingin mengungkit semua sakit yang pernah kurasakan. Tapi saat melihat ibu di depanku, wanita yang pernah berjuang sendirian membesarkanku, aku tahu kami sama-sama korban. Korban manipulasi, korban kebutaan karena cinta. Tanggal 15 Juni tahun 2023. Laporan resmi tetap kami lanjutkan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk memastikan tidak ada lagi perempuan lain yang mengalami apa yang kualami. Beberapa minggu kemudian, kabar datang bahwa kasus lama di kota sebelumnya dibuka kembali. Untuk pertama kalinya, aku merasa suaraku berarti. Aku tidak lagi merasa kecil. Tidak lagi merasa bersalah. Aku tidak menghancurkan rumah tangga siapapun. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Dan mungkin juga menyelamatkan orang lain. Hubunganku dengan ibu tidak langsung pulih sempurna. Ada retak yang butuh waktu untuk sembuh. Tapi kali ini kami berusaha bersama. Bukan lagi melawan satu sama lain, melainkan melawan bayangan masa lalu. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Tanggal 1 Juli 2023. Tapi kebebasan tidak serta-merta menghapus trauma. Beberapa malam aku masih terbangun karena mimpi buruk. Suara gagang pintu yang bergerak, langkah kaki di lorong, napas berat di belakangku. Bedanya sekarang, itu hanya bayangan. Pak Anton sudah tidak lagi tinggal di rumah itu. Proses hukum berjalan. Ia beberapa kali mencoba menghubungi ibu. Memohon, mengancam, bahkan menangis. Tapi kali ini, ibu tidak goyah. "Cukup," kata ibu suatu malam. Setelah menutup telepon darinya, Mama sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Aku menatapnya. Ada luka di wajahnya. Tapi juga ada kekuatan yang dulu hilang. Tanggal 10 Juli, tahun 2023, aku resmi kembali tinggal di rumah. Bukan sebagai anak yang diusir, tapi sebagai perempuan yang kembali dengan kepala tegak. Tetangga sempat berbisik, gosip belum sepenuhnya mati, tapi aku tidak lagi menunduk saat berjalan melewati mereka. Karena aku tahu kebenarannya. Dan aku sudah berhenti merasa malu. Suatu sore, ibu berkata pelan, "Mama hampir kehilangan kamu." Aku tersenyum tipis. Kita hampir kehilangan satu sama lain. Kami tidak memeluk dengan dramatis. Tidak ada musik latar seperti di film. Hanya dua perempuan yang sama-sama pernah tersesat dan akhirnya menemukan jalan pulang. Tapi satu hal yang kupelajari dari semua ini, keberanian bukan berarti
tidak takut. Keberanian adalah tetap berdiri, meski gemetar. Dan aku sudah melewati bagian terburuknya. Kupikir cerita ini selesai. Ternyata, bagian terpentingnya baru akan dimulai. Tanggal 20 Agustus tahun 2023. Kasus Pak Anton akhirnya naik ke tahap penyelidikan resmi. 2 perempuan lain muncul. Mereka pernah mengalami hal serupa. Tatapan, tekanan, manipulasi, sama seperti aku. Untuk pertama kalinya, aku bertemu mereka. Kami duduk di ruang yang sama, dengan cerita yang berbeda, tapi luka yang serupa. Dan di sanalah aku sadar, selama ini ia mengandalkan satu hal. Korban yang diam, kalau aku dulu memilih menunduk, mungkin ia masih bebas melakukan hal yang sama pada perempuan lain. Tanggal 1 September tahun 2023, aku diminta memberikan kesaksian. Tanganku sempat gemetar saat duduk di ruangan itu. Semua mata tertuju padaku, tapi aku tidak lagi merasa kecil. Namaku Linawati. Usiaku 22 tahun. Dan aku bukan korban yang hancur. Aku adalah saksi yang selamat. Aku menceritakan semuanya. Dari awal tatapan yang membuatku tidak nyaman, manipulasi yang memecah hubunganku dengan ibu, sampai fitnah yang hampir menghancurkan namaku. Tidak ada lagi rasa malu. Karena yang salah bukan aku, dan tidak pernah aku. Hari itu, saat keluar dari ruangan pemeriksaan, aku melihat ibu berdiri menungguku. Ia memelukku erat. "Terima kasih sudah berani," bisiknya. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Karena pada akhirnya, pelajaran terbesarnya bukan tentang kejahatan seorang pria, tapi tentang suara. Suara yang harus dipakai, batas yang harus dijaga, dan keberanian untuk pergi. Ketika rumah tidak lagi menjadi tempat aman, namaku Linawati. Dan aku tidak lagi diam. Aku memilih pergi untuk menyelamatkan hidupku sendiri.